Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. berdampingan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan Desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kerabat Desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Kembali kita di sarapan SDGs dan pagi ini kita akan mendengarkan dari Gus Ivan tentang promosi desa wisata. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ketemu lagi nih, sudah lama nggak ketemu kembali. Memang ada beberapa hal yang buat orang lain itu yang penting rasio. Kalau buat kami pribadi itu lebih banyak pentingnya itu di emosi, bukan di rasio. Jadi untuk menjaga emosi kadang menyendiri. Itu yang membuat kemarin karena ada tugas yang sangat buat kami sangat berat, jadinya perlu konsentrasi mandiri, termasuk meninggalkan berbagai kegiatan di kantor pada waktu itu. Mohon maaf itu, tapi kita sudah kembali lagi nih kerabat desa sekalian. Dan karena memang sudah lama nggak ketemu, jadinya banyak hal-hal baru yang perlu kita dialogkan gitu, diskusikan ini. Ini kalau misalnya kalau para pendamping itu melihat daily report, ini beberapa menit yang lalu ada penugasan khusus untuk promosi desa wisata masing-masing. Kemudian kalau lampirannya itu di-download, di situ ada 5.000 desa yang ada BUMDes unit usahanya pariwisata. Jadi di dalamnya ada itu. Tapi tentu saja kepala desa, perangkat desa, para pendamping bisa mengembangkan diri. Tidak hanya itu, tapi bisa juga yang lain. Nah, dalam seminggu ini ada beberapa hal yang baru gitu, yang baru muncul. Yang pertama mengenai SDGs, itu posisinya pada saat ini dari sisi sistemnya, pengembangannya, itu tinggal menunggu keputusan dari Gus Halim gitu. Apakah sudah siap disampaikan untuk publik atau nanti dulu? Ini untuk
kerabat desa yang ada di Aceh kemarin, ya. Kemudian hari ini di Sumatera Utara, itu Gus Halim sudah menyampaikan bagaimana isi dari SDGs desa. Ini kita ketahui ini dashboard SDGs yang di dalamnya ada 13 juta data warga, sementara total dari yang API SDGs sekarang masih bertambah lagi, itu 81 juta. Nah, yang sudah disiapkan itu adalah capaian SDGs. Kita ketahui itu langkah kedua setelah adanya pendataan. Jadi sekarang kita bisa mengetahui misalnya bagaimana capaian SDGs desa pada level provinsi, misalnya yang kemarin disampaikan Gus Halim pada Provinsi Aceh. Langsung muncul berapa tingkatannya, kemudian apa saja komponen di dalamnya dari 18 SDGs desa itu. Dan yang menarik, 2 hari yang lalu ya sebelum Gus Halim berangkat itu, karena itu biasa ada adakan penugasan dari pimpinan beliau, itu kita diskusikan hal ini. Kemudian satu yang tantangan yang menarik adalah jika ada kebutuhan dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa tentang aspek-aspek pembangunan, apakah bisa dijawab SDGs? Ya. Jadi kemarin contohnya adalah temanya itu tentang apakah layanan publik itu kondisinya bagus apa tidak di wilayah itu. Tentu saja dalam konteks kita itu adalah layanan publik di desa, ya, layanan publik di desa. Jadi kita ketahui ada capaian layanan publik, kalau kita ingat memang ada di SDGs ke-16. Ya. Jadi di SDGs ke-16 itu terbaca layanan publiknya, dan di situ terbaca ini kriminalitas, gotong royong, pekerjaan dan sebagainya, SOTK. Mulai dari 7 laporan pertanggungjawaban Kades. Ini 89,22 desa-desa di Aceh. Sejauh yang mengumpulkan data di SDGs desa. Tentu saja yang tidak mengumpulkan data di SDGs desa tidak ikut dihitung. Kemudian langsung diketahui yang sesuai dengan SOTK di Kemendagri ada sekian persen desa. Kemudian yang menarik adalah 16,9. Jadi sasaran ke-9 dari SDGs desa ke-16, tingkat kepuasan. Ini kan pertanyaan di dalam SDGs desa itu, setahun terakhir mendapatkan layanan dari desa apa tidak? Setelah itu, setelah mengatakan ya, kemudian ditanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan desa. Ternyata di Aceh hampir 90%. Kemudian perempuan sudah ada di BPD, ternyata baru mencapai 33% dari desa-desa di Aceh gitu. Kemudian dokumen dan aduan bisa segera disiapkan. 83% desa sudah bisa menyiapkan itu. Ini gunanya adalah kalau pemerintah daerah di level provinsi ingin membuat rencana pembangunan dan nanti pada akhirnya membuat monitoring dan kemudian hasil dari pembangunan, itu langsung bisa mengetahui posisinya, ya, posisinya saat ini seperti apa. Dan ini beda dengan yang lain. Kalau SDGs desa itu langsung bagaimana capaian rata-rata dari semua komponen sasaran. Kemudian kalau bukan Aceh tapi kabupaten di dalamnya, pemerintah kabupaten ingin melihat desa dan kemudian apa saja yang harus dilakukan atau melakukan monitoring dan evaluasi desa, misalnya Aceh Tengah. Ya. Kalau sudah mengumpulkan data, maka akan muncul Aceh Tengah ternyata rata-rata capaian SDGs-nya lebih tinggi daripada level provinsi. Kalau tadi di provinsi 50-an, ini 67, ini tinggi sekali ini, angka 67 ini. Ya. Dari 0 sampai 100.
Ini kita lihat capaian yang sangat tinggi di SDG Desa nomor 2, SDG Desa nomor 5, ini pantas ini kalau seperti ini. Nah ini berarti belum ada desa yang mengisi. Ya. Jadi kalau belum ada desa yang mengisi, jadinya nggak ada data. Gitu. Misalnya capaian desa yang keterlibatan perempuan, median usia kawin di atas 18 dan APK sudah di atas sudah 100%, itu ada di 89% desa, sehingga memang tinggi. Ini jumlah indikatornya semakin dalam proses dinaikkan ke dalam aplikasi, sehingga nanti akan semakin banyak desa tanpa kelaparan. Kalau kita lihat prevalensi gizi kurang sudah nggak ada gitu, yang ada ASI eksklusif ada 89, sampai ke kecamatannya. Jadi tadi masih ada yang kurang ya, kita lihat coba ya, Tenggara. Ya, oke, kecamatannya Babul Rahmah misalnya, ya Babul Rahmah. Nah ini belum, seluruh desanya belum mengisi atau datanya belum dipindahkan ke dashboard oleh tim kami. Ya. Jadi memang dalam proses pemindahan seperti itu. Lihat tadi bentuknya seperti itu. Jadi sudah siap sampai ke level dari desa. Ya, sudah siap dari level sampai provinsi, tadi kabupaten. Misalnya ini Kecamatan Loser, ini 48,6. Kemudian kita bisa lihat satu persatu yang tinggi apa, yang rendah apa. Mengapa sampai rendah? Yang menarik tentu saja SDG Desa ke-18-nya seperti apa. Ya. Jadi Musdes minimal 4 kali. Nah ini mungkin perlu disampaikan laporan Musdesnya waktu mengisi datanya itu, Musdesnya tentang apa saja. Peta batas itu belum proses yang ditetapkan oleh Bupati, kemudian lembaga adat yang mengelola budaya apakah aktif atau tidak. Jadi masing-masing sudah bisa mengetahui ini di kecamatan. Kemudian untuk level desanya juga demikian. Kalau sudah ada data di dalam dashboard SDGs tentu saja akan langsung muncul. Kalau belum ada ya nggak akan muncul. Jadi nanti begitu sudah digunakan di level publik, nanti silakan admin desa terutama itu bisa melihat ini dan bisa langsung diketahui apa saja capaiannya dan kemudian apa yang kurang. Nah, tahap berikutnya setelah ini adalah rekomendasi dari kegiatan-kegiatan itu. Kita sudah ketahui jenis rekomendasi kegiatan itu seperti halnya rekomendasi di dalam kemiskinan ekstrim. Jadi di situ langsung ada apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Rumusan rekomendasi kemarin kami cek itu yang disusun itu menyesuaikan rumusan lampiran di dalam Permen Desa 21 2020, yaitu tentang LPJM Des dan RKP Des. Gunanya adalah supaya desa bisa langsung memotong sesuai tahunnya. Misalnya kalau untuk RKP Des berarti dipotong untuk tahun depan. Sementara kalau ada kepala desa baru ingin menyusun RPJM Des, maka kemudian juga tinggal memotong dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, di sana sudah ditunjukkan apa yang sesuai dengan data, apa yang perlu dilakukan oleh desa tahun ke tahun sampai tahun 2030. Jadi yang dimaksud dengan rencana aksi SDGs desa itu seperti itu. Tentu saja seperti biasa bisa di-download oleh desa dan kemudian
Kalau desa ingin mempercepat target, ditambahkan saja target barunya gitu. Dan kemudian tahun berikutnya, misalnya tahun 2022, ketika pendataan kembali begitu, maka juga bisa langsung terlihat apakah target itu terpenuhi atau tidak. Jadi tarafnya saat ini sudah sampai seperti itu. Kalau menurut rencana sih harusnya kalau dari pimpinan sudah oke melihat itu, dari sisi kecepatan untuk mencek sudah oke. Tinggal nanti dilihat timing kemudian disampaikan, karena ini langsung berguna untuk pemerintah daerah, kemudian di samping pemerintah desa sampai ke nasional, sehingga kita berbicara desa tidak lagi yang kita ingat-ingat atau kesan-kesan gitu, tapi sudah langsung basis data kuantitatif. Seperti biasa tentu kualitatifnya tetap penting gitu, tapi tidak lagi kita mengatakan desa berbasis presumsi seperti itu, asumsi begitu, tapi sudah basis data. Ini disampaikan oleh Gus Koco di awal tahun baru itu, bahwa ini sebetulnya revolusi budaya ini. Dari budaya untuk bisa berbicara macam-macam, kemudian berbicara berbasis data. Ini revolusi budaya. Makanya perlu dipahami di antara kita semua. Gitu. Karena ini bagaimanapun sebuah cara pandang baru, paradigma baru, atau revolusi dalam cara pandang. Gitu. Dan ya pasti ada yang belum bisa tersampaikan seperti itu ya, tapi nanti harus siap lah. Nah kemudian yang penting juga adalah bahwa ke depannya, bayangkan bahwa sekarang nanti di beberapa minggu ke depan ini, di antara kita semua sudah akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di desa tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, sampai 9 tahun lagi, yaitu di 2030. Apa yang akan terjadi di desa, yaitu ketika target-target itu terpenuhi. Dan kemudian apa yang harus dilakukan desa. Jadi kita sudah bisa membuat prediksi, kita bisa membuat perencanaan sampai ke 9 tahun ke depan. Jadi itu pentingnya data pada saat ini. Kemudian yang berikutnya, kita ketahui waktu minggu kemarin itu sudah terbit peraturan Menteri Desa mengenai transformasi UPK. Dan kalau kita lihat kemarin Gus Halim menyampaikan di Aceh itu, Aceh sendiri sudah ada yang mendaftarkan untuk Badan Hukum BUMDes bersama untuk yang transformasi UPK. Jadi menarik seperti itu, bagaimana transformasi UPK itu sudah mulai jalan. Dari target, tentu saja targetnya kalau menurut data yang disampaikan para kepala dinas PMD itu ada 5.300 UPK. Nah, tinggal kita lihat mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan. Dan apa namanya itu kemudian diikuti dengan apa saja yang harus dilakukan setelah menjadi badan hukum. Apa saja yang harus dilakukan setelah menjadi badan hukum. Dan itu bentuknya sangat banyak, dari bagaimana supaya pajak itu dikurangi. Jadi Kementerian Desa sudah menyiapkan itu bagaimana surat dari, karena ditawarkan oleh Kementerian Keuangan juga, bahwa untuk UMKM dan BUMDes itu bisa mengajukan badan hukum, bisa mengajukan pajak yang dikurangi, seperti halnya UMKM sudah merasakan, dan nanti BUMDes juga perlu merasakan. Dan sejauh yang sudah masuk ya dan mendaftar masuk ke dalam bumdes.kemendesa.go.id
Itu kalau kita lihat posisinya, itu untuk BUMDesa, bahkan yang sudah masuk 27.000. Ya. Kemudian BUMDes bersama itu 1.367. Nah, BUMDes yang transformasi UPK, ini datanya dipisahkan di dalamnya untuk mengetahui tingkat itu. Sebetulnya sama-sama BUMDes bersama. Itu sudah 147 BUMDes bersama. Salah satunya ada yang di Aceh, kemudian di tempat lain kalau hari ini Gus Halim menyampaikan di Sumatera Utara seperti itu. Jadi sepertinya sudah mulai berjalan untuk UPK ex PNPM itu bertransformasi menjadi BUMDesma, sudah mulai. Jadi kan dalam waktu seminggu tadi kita lihat ada 147 gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan status Badan Hukum BUMDes. Status Badan Hukum BUMDes itu informasi dari tim gabungan Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM itu pada posisi pengundangan. Jadi kalau pengundangan itu artinya sudah selesai urusan menteri dan kemudian tinggal diundangkan di dalam lembaran negara itu. Artinya itu munculnya sudah tidak akan lama lagi. Nah, sudah selesai ditandatangani oleh Bapak Menteri sendiri. Nah, yang akan langsung jadi badan hukum ini yang mungkin perlu, sudah pernah kita diskusikan minggu-minggu lalu mengenai pendampingan baru dari para tenaga pendamping profesional dan juga tentu saja bagi kepala desa, perangkat desa dan pengurus BUMDes. Karena begitu masuk dalam lembaran negara atau diundangkan, maka keran atau aplikasi untuk Badan Hukum BUMDes di Kementerian Hukum dan HAM tentunya akan dibuka. Dan yang kalau kita lihat di dalam bumdes.kemendesa.go.id itu yang sudah pasti mendapatkan badan hukum itu 1.004 BUMDes karena sudah terverifikasi dokumen dan 18 BUMDesma karena sudah terverifikasi dokumen. Perlu kita ingat bahwa memang semuanya dilakukan di Kementerian Desa. Jadi salah satu inovasi dari Gus Halim, Kementerian Desa mengambil risiko bahwa dokumen pengecekan dan kemudian validasi, verifikasi dilakukan di Kementerian Desa. Jadi tidak di notaris, tidak juga di Kementerian Hukum dan HAM, tapi di Kementerian Desa. Kementerian Hukum dan HAM menerima versi bersihnya, ya. Menerima versi bersih dari pendaftaran badan hukum. Semua konsekuensi dari kemungkinan ada kesalahan, misalnya sampai ada kesalahan, itu ada pada posisi ketika Kementerian Desa memverifikasi BUMDes dan BUMDes bersama. Ya. Jadi karena itu memang penting bagi desa, bagi kecamatan, desa-desa yang bekerja sama itu untuk aktif juga, ya. Jadi di pihak Kementerian Desa dikumpulkan oleh Gus Halim supaya aktif menelpon desa, dan di pihak desa terutama bersama perangkat kepala desa dan tenaga pendamping profesional juga aktif menghubungi helpdesk atau direktur BUMDes Pak Nugroho, Pak Hoho, sehingga angka-angka itu semakin tinggi. Misalnya contohnya, kalau kita lihat di sini kan harusnya jangan 1.000, tapi ya total yang mendaftar ini 2.300 ditambah 21. Meskipun tadi di dalam database ada juga yang sudah kalau 27.000 ada yang sudah ditolak, kemudian dia masih belum mendaftar kembali. Gitu. Ditolak karena namanya salah, tapi kemudian dia harus mendaftar ulang. Jadi harusnya seperti itu jumlahnya. Jangan dilihat jumlahnya yang 1.000, tapi jumlah total yang mendaftar itu semuanya itu harus mendapat badan hukum, karena itu
keuntungannya, manfaatnya lebih besar daripada biaya yang muncul. Demikian juga dengan BUMDesma. Ini BUMDes bersama ini harusnya sekitar 1.300 atau 1.400 BUMDes bersama yang mendaftar ini ya semuanya berbadan hukum. Jadi targetnya itu seperti itu. Target berikutnya adalah 53.000 BUMDes yang disampaikan oleh kepala desa di dalam data IDM dan data SDGs desa. Jadi disebutkan juga di sana ada sekian ribu BUMDes yang tidak aktif karena COVID begitu. Nah itu juga perlu digerakkan kembali. Bagaimana mengaktifkan BUMDes yang saat ini non aktif? Ada tahapannya di dalam PP 11 2021 tentang BUMDes. Kemudian tahapan-tahapan pendaftaran ini semua perlu memahamkan kembali, baik itu perangkat desa, kemudian pendamping, tentu saja dinas PMD juga perlu seperti itu, sehingga ini maju. Sekali lagi, karena antara lain yang menambah semangat itu adalah tinggal menunggu pengundangan, dan begitu pengundangan kemudian yang sudah lolos verifikasi dokumen langsung mendapat badan hukum dalam hitungan detik ya, karena ini memang soal menggunakan API dari database ke database, jadi bukan mengirim dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM, bukan, tapi langsung database yang sudah selesai verifikasi, sudah centang hijau kalau di dalam web kita itu kan. Kalau sudah seperti itu, langsung masuk ke Kemenkumham, langsung kembali lagi ke Kementerian Desa, dan Kementerian Desa langsung terkirim email ke BUMDes. Jadi langsung terbaca nomor badan hukumnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga memang hal yang baru ya, di dalam proses-proses pendampingan dan pembangunan desa itu adalah mengenai lomba promosi desa wisata. Lomba promosi desa wisata. Jadi kita mengetahui salah satu bagaimana supaya bisa tetap manusiawi di antara kita, itu memang perlu banyak festival, perlu banyak orang berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi, nah, seperti itu. Gitu. Jadi, nah festival itu mulai diselenggarakan di Kementerian Desa mulai tahun depan. Apa sih gunanya? Memang yang namanya festival itu gunanya tadi adalah menjaga humanisme kita. Gitu. Ya. Jadi makanya itu menjadi penting. Kalau kita lihat di level negara, di level kabupaten, ya. Kabupaten yang budaya masih berjalan itu pasti banyak festivalnya. Desa-desa adat salah satu yang membuat tetap bisa humanis itu juga berbagai festival. Makanya itu kemudian dirancang di Kementerian Desa. Itu adalah berbagai festival-festival tadi. Atau kemudian wujudnya di dalamnya adalah ada lomba-lomba. Tentunya di situ lomba-lomba itu tidak lagi insidental. Jadi lombanya pun sifatnya rutin tahunan, ya, rutin tahunan. Sehingga nanti ada semacam kalender tahunan dari Kementerian Desa yang tujuannya tentu saja bukan untuk kementerian, ya. Jadi untuk desa, kembali lagi apalagi ini hubungannya dengan publik, ya. Jadi tujuannya untuk desa, bukan untuk kementerian. Sehingga desa-desa pun senantiasa saling berkumpul, saling bertemu, paling tidak saling berkomunikasi
antar desa-desa. Ya, jadi itu aspek yang penting itu sebetulnya demikian. Kemudian salah satu di antaranya itu adalah promosi desa wisata. Nah, khusus promosi desa wisata itu hanya sekali ini saja. Yang rutin tahunannya adalah lomba desa wisata atau festival desa wisata. Nah, ada baiknya kerabat desa, perangkat desa, kepala desa, tenaga pendamping profesional, juga Pemda, Dinas PMD, supaya kita punya agenda tahunan festival atau lomba yang di Kementerian Desa, tapi tujuannya sekali lagi jangan dilihat ini di Kementerian Desa. Tujuannya tadi adalah humanisme, atau kalau dalam SDG Desa menguatkan SDG Desa ke-18 sampai ke seluruh desa di Indonesia. Jadi ini SDG Desa ke-18. Misalnya, supaya kita siap-siap Desember, 12 Desember itu ada pidato transmigrasi. Kalau kita mulai dari tahun ini, 12 Desember akan ada pidato transmigrasi. Itu adalah pidato tahunan dari Menteri Desa untuk menyampaikan kepada publik perkembangan transmigrasi setahun terakhir. Tapi karena ini baru yang pertama pidato itu, berarti ya konteks sejak awal transmigrasi sampai sekarang. Tapi tahun depan itu adalah bagaimana transmigrasi setahun terakhir. Transmigrasi pertama tercatat di Hindia Belanda tahun 1905. Jadi untuk 12 Desember 2021 akan dimulai sejak itu. Tapi tahun depan sudah enggak. Contohnya, nanti Januari, 15 Januari, hari lahir Undang-Undang Desa, itu pidato desa yang kedua. Tahun lalu sudah ada, sekarang sudah nanti tahun kedua. Tahun lalu isinya adalah bagaimana desa dari 2014 ke 2020. Tapi tahun depan 2022 pidato desa pasti itu tentang kondisi desa di tahun 2021. Jadi ini pidato mewakili seluruh desa di Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Desa. Kalau Desember, pidato mewakili seluruh transmigran yang disampaikan oleh Menteri Desa. Februari belum ada, tapi nanti tentu saja akan ada. Maret itu adalah promosi desa wisata. Pengumumannya di bulan Maret. Ini hanya di 2022. April nanti ada lomba dan festival desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita tahu Hari Kartini di 21 April. Mei, Juni belum ada. Juli ini kalendernya teknologi tepat guna dan inovasi desa. Kemudian Agustus pemilihan transmigran teladan. September, nah ini lomba desa wisata. Tentu saja tahun pertama ini bisa saja nanti sedikit bergeser gitu, tapi itu akan menjadi ajang tahunan. Begitu bergeser di bulan kesekian misalnya, itu akan disampaikan bahwa ya bulan itu juga di tahun 2023. Pidato desa pasti di bulan Januari, 2023 Januari, 2024 Januari, 2025 Januari, seperti itu. Nah, September desa wisata, Oktober. Kemarin sudah kita lihat di situ ada Hari Perempuan Pedesaan Sedunia. Dan di bulan Oktober itu, 15 Oktober, Hari Perempuan Pedesaan Sedunia itu sekaligus Kongres Perempuan Desa. Nah, ini setiap tanggal 15 Oktober. Kemudian di bulan November ini lomba SDGs Desa sekaligus penentuan pendamping teladan. Oleh Gus Halim itu pendamping teladan yang sudah pasti akan dilombakan itu adalah PLD di level desa. Kemudian PD di level kecamatan. Nah, kemudian bagaimana dengan pendamping di level kabupaten, provinsi, dan pusat? Di pusat tidak, di provinsi tidak, karena jumlahnya sedikit. Itu jadi, nah di kabupaten sampai paling tidak sampai 2 hari yang lalu itu juga akan diikut sertakan. Jadi ada 3 level pendampingan profesional yang akan
dilihat mana yang menjadi pendamping teladan, PLD teladan, PD teladan, TAPM Kabupaten teladan. Jadi basisnya terutama basis awal seperti biasa, daily report pendamping desa, kemudian evaluasi kinerja bulanannya. Basis kedua tentu saja yang paling penting itu adalah inovasi. Seperti yang sudah pernah disampaikan di beberapa bulan yang lalu, Gus Halim sudah meminta supaya pendamping mengirimkan inovasi-inovasinya ke email inovasi-pendamping@kemendesa.go.id. Itu yang akan dilihat sampai nanti di bulan November, di mana ada 3 level pendamping teladan. Kemudian tadi di bulan Desember, 12 Desember adalah hari transmigrasi. Kita lihat untuk masa hari ini kemarin, jadi sudah ada laporan dari tenaga pendamping profesional, ditelepon kepala desanya oleh Sapa Desa, diajak untuk ikut serta dalam lomba promosi desa wisata. Jadi memang itu satu kegiatan yang harus segera dilakukan, karena peluang pengembangan ekonomi desa saat ini antara lain adalah melalui wisata desa. Jadi ketika ketika COVID sudah mulai tertangani, meskipun belum sepenuhnya begitu. Dan kalau kita lihat di Monef DD, itu bagian COVID itu adalah laporan harian pendamping. Kalau kita lihat di situ sudah hampir 0 yang desa yang ada positif untuk COVID, dan desa yang sembuh lebih banyak gitu. Itu laporan harian bisa dilihat masing-masing dari kita. Monef DD itu di bagian COVID itu sudah hampir 0 di level nasional. Nah, salah satu yang bisa tumbuh segera itu adalah wisata desa. Maka kemudian oleh Gus Halim itu segera harus sekarang. Apalagi menjelang Desember dan kemudian tahun baru. Di bulan Maret itu ada kegiatan internasional di Bali misalnya, tentang pertemuan para presiden negara-negara G10 apa G20 begitu. Nah, itu komponen-komponen itu membuat tanggal-tanggal itu, peluang-peluang itu kemudian digagas oleh Gus Halim bahwa kita genjot desa wisata, karena itu kemungkinan akan sangat membantu desa dengan segera. Tentu saja artinya di dalamnya perlu siap seperti biasa. Kalau dalam perjalanan hidup kita itu berani ngambil risiko itu memang karena kita berani miskin. Tapi berani mengambil risiko itu juga siap-siap kalau tiba-tiba kita jadi kaya seperti itu. Nah, ini juga sama. Begitu desa wisata nanti kemudian berkembang dalam beberapa minggu ke depan, maka pendamping kepala desa, perangkat desa, termasuk kemudian di Pemda, di PMD dan pariwisata ya perlu siap juga begitu. Jadi oleh Gus Halim idenya begini. Pertama, perlu ada yang sangat mudah, kemudian di-endorse oleh kementerian dan di-endorse oleh netizen, di-endorse oleh perangkat-perangkat media sosial mengenai aplikasi desa wisata. Jenis namanya nanti akan disesuaikan. Dan itu ada beberapa tahapan. Jadi saat ini Pusdatin beberapa minggu yang lalu langsung diberi tugas menyiapkan segera ini. Dan itu harus selesai di minggu ke-4 bulan November. Jadi nanti kerabat desa sekalian di iOS maupun di Android, di minggu ke-4 November itu ada aplikasi desa wisata dari Kementerian Desa. Nah, itu adalah promosi dari desa wisata. Jadi minggu ke-4 itu sudah penugasan ke kami untuk bisa meng-up di situ. Nah, seluruh desa wisata yang kemudian masuk ke dalamnya itu dikurasi dan di-endorse Kementerian Desa. Seperti biasa, Gus Halim mengambil risiko bahwa masuk di situ berarti sudah melalui kurasi Kementerian Desa. Jadi
Dengan demikian mempertaruhkan kapasitas Kementerian Desa untuk mengkurasi desa wisata yang sangat membantu desa. Makanya salah satu juri dari lomba desa wisata yang diharapkan oleh Gus Halim dan akan dipenuhi itu adalah traveler, terutama traveler yang sudah ada di media sosial, netizen traveler. Yang kedua adalah fotografer profesional, terutama fotografer yang memang pada bidang alam, memotret alam, memotret wisata seperti itu. Supaya tidak hanya lomba, tapi bahwa semua peserta lomba itu diharapkan akan mendapatkan komentar apa yang harus dilakukan lebih lanjut, apa yang masih kurang, apa kelebihan dari promosi desa itu, sehingga memang ada yang utama ada aspek edukasi, karena memang tujuan akhirnya nanti di bulan September tadi ketika ada lomba desa wisatanya itu desa-desa memang wisata desa yang berkualitas baik dari sisi promosinya kuat sehingga memang membuat orang tertarik, merasa ikut serta. Ini penting bukan hanya soal foto tapi soal narasi, bagaimana menuliskan objek-objek wisata itu sehingga menarik bagi berbagai pihak. Jadi yang namanya wisata itu misalnya dulu kalau kita lihat di berbagai media itu disampaikan yang paling penting dari wisata itu merasakan. Jadi kita datang ke suatu tempat, kemudian kita selfie, kita merasakan ada di sana. Kita datang ke suatu tempat, kemudian kita makan, kemudian makanannya dianggap enak, dikasih bintang 5, itu karena kita merasakan. Kemudian ada atraksi di desa, ada atraksi adat yang kemudian boleh dibuka untuk umum. Kita bisa ikut memegang alat atraksinya, misalnya atraksi adat yang menarik, bagaimana menaruh beras ke dalam lumbung desa, dilempar gitu berasnya, dan turis boleh merasakan melempar batang padi tadi masuk ke lumbung. Jadi merasakan atraksi seperti itu hal-hal yang menarik gitu. Jadi nasihat atau rekomendasi seperti itulah yang akan disampaikan fotografer profesional, traveler, kemudian wartawan travel kepada peserta lomba. Jadi ada keuntungan non material yang diperoleh peserta lomba. Itu bukan ide kami itu, tapi itu murni ide dari Gus Halim, bahwa tujuan utamanya tetap supaya nanti setahun ke depan itu desa wisata di Indonesia betul-betul sudah berkembang jauh dari kondisi sekarang. Tentu saja sekarang sudah ada yang sangat berkembang, dan menjadi tugas kita yang menarik bahwa termasuk kepala desa, bahkan pada desa yang sudah bagus banget wisatanya, itu perlu ikut dalam promosi lomba promosi desa wisata. Buat apa ya? Supaya kemudian desa-desa yang lain, karena ini masuk ke dalam aplikasi, desa-desa yang lain itu juga bisa ikut belajar. Jadi tetap ada aspek, ya karena menteri desanya pendidik itu, tetap ada aspek edukasi di dalamnya. Jadi kalau wisata dari desa-desa yang sudah terkenal ke penjuru dunia, kemudian ikut serta di dalam ini, maka kemudian desa-desa yang lain bisa punya ide bagaimana cara melihat, kemudian memodifikasi untuk desanya. Salah satu metode yang menarik itu kan memang studi kasus. Studi kasus itu kita mendapatkan contoh yang kira-kira mirip dengan kita, sehingga kalau kita lakukan hal-hal baru itu memang tidak sulit karena merasa mirip dengan kita. Misalnya ada desa wisatanya sawah yang terkenal ke seluruh dunia. Oh, ternyata begitu caranya. Kemudian karena desa kita itu punya potensi wisata sawah,
ya kita bisa buat seperti itu. Itulah studi kasus. Keunggulan dari metode studi kasus itu kita dikritik sebetulnya. Kenapa desa kita nggak bisa? Sebetulnya begitu. Tapi kita tidak merasa dikritik. Justru kita merasa mendapatkan contoh dari kasus-kasus yang dianggap baik. Jadi itu makanya desa wisata baik yang sedang dalam proses untuk membangun awal desa wisata maupun yang sudah terkenal ke penjuru dunia itu perlu ikut dalam lomba promosi desa wisata. Seperti biasa, tenaga pendamping profesional tentu saja perlu mengajak, ya, seperti itu. Dan memang kekhasan di dalam desa wisata kali ini adalah khusus untuk desa wisata yang dikelola BUMDes, ya. Khusus desa wisata yang dikelola BUMDes. Ini dalam beberapa rapat ada berbagai usulan, salah satunya memang ada desa-desa wisata yang dikelola perorangan. Nah, itu tidak bisa ikut dalam promosi ini, tapi desa wisata yang dikelola BUMDes gitu. Karena BUMDes itu badan hukum publik, sehingga harapannya manfaat dari desa wisata semakin berkembang itu ke arah publik. Makanya pilihannya adalah ke BUMDes sebagai badan hukum publik yang mengurus ekonomi di desa. Ya, seperti itu. Jadi yang dilihat di dalamnya, ya, itu selain tadi foto, kemudian narasi, ya, kalau ada objeknya, berapa harganya, berapa rupiah untuk masuk ke sana, dan durasi kerjanya, misalnya dibuka pada hari Senin sampai misalnya hari Sabtu, atau hari Selasa sampai hari Minggu begitu. Hari Senin tutup karena hari Senin untuk perbaikan, untuk pembersihan setelah didatangi wisatawan begitu. Buka lagi Selasa. Nah, jam kerja, hari kerja itulah yang perlu dimasukkan juga nanti di dalam aplikasi desa wisata. Kemudian kalau ada kelengkapan wisata, ya, misalnya ada parkirnya seperti apa, gambar parkirnya, gitu, penginapannya, atau homestay malah mungkin di rumah-rumah warga, warung dan rumah makan. Jadi kulinernya seberapa menarik, dan kemudian pemesanan dan tiket elektronik. Ya, jadi tiket elektronik yang nanti bentuknya seperti QR code gitu, sehingga nanti ketika sampai ke desa wisata itu tinggal melihat QR code-nya dan kemudian langsung masuk ke lokasi wisata, seperti itu. Kemudian bagaimana lombanya? Ya, lombanya. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Makanya ini perlu tidak hanya pengurus BUMDes, tapi juga kerabat desa yang lain, baik itu kepala desa, perangkat desa, warga desa, ya, tenaga pendamping profesional itu mengisi aplikasi Android atau iOS tadi tentang desa wisata itu, mengisinya sebaik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Tugas dari Kementerian Desa mengendorse seluas mungkin di dalam media sosial dalam dan luar negeri maupun media-media cetak dan elektronik, tapi yang terutama adalah media-media telematika, internet, kemudian media sosial. Nah, ada beberapa jenis wisata. Meskipun ini tentu saja masih bisa bergoyang gitu, tapi kemarin sudah dirancang sampai 9 jenis wisata. Masing-masing wisata nanti ada pemenangnya. Ya. Jadi ada wisata gunung, termasuk di dalamnya ada sawah, ada mungkin embung dan sebagainya. Wisata laut, ya, jadi yang berkaitan dengan pantai dan sebagainya, desa-desa yang ada di pesisir atau mungkin keluar masuk hutan bakau dan sebagainya. Kemudian kuliner, wisata kuliner tentu saja satu hal yang menarik itu. Homestay, ya. Pegunungannya, pemandangannya sudah bagus, tinggal masuk ke homestay-nya biar menarik. Keluar dari pintu homestay, pintu rumahnya, kemudian melihat sawah yang hijau, menari-nari karena ditiup angin, atau di situ hujan karena ada di pegunungan, selalu hujan di sekitar pegunungan itu. Hal-hal yang menarik seperti itu. Kemudian budaya, ya. Budaya termasuk di dalamnya atraksi budaya yang selalu ada di
bulan-bulan tertentu itu sangat menarik. Eduwisata termasuk ada kebun binatang mini misalnya, kemudian ada juga di desa yang di situ ada wisatanya adalah museum desa. Ya, itu juga menarik. Bagaimana museum tani, kemudian ada museum desa, di sana orang bisa belajar. Kemudian agrowisata, ya, ini tentu saja berkaitan dengan kita bisa memetik buah, merasakan seperti tadi pariwisata penting bagi turis itu merasakan memetik buah, merasakan memegang buah, mengambil. Misalnya ada wilayah yang bagus sekali itu mangganya, tapi sekaligus kabupaten itu, desa-desa itu di sana itu ada banjir tahunan, sehingga kemudian itu jadi atraksi wisata, jadi wisata agro. Bagaimana memetik buah sambil mendayung perahu, karena memetik buahnya itu buah mangga di akhir tahun pada musim hujan dan akan banjir biasa karena ada luapan sungai besar di sampingnya begitu. Tapi kemudian jadi wisata karena memetik buah dari perahu. Misalnya seperti itu. Jadi ini kan soal kreativitas, ekonomi kreatif memang, soal kreativitas untuk berusaha. Ini wisata halal dan religi, ini mungkin akan diganti dengan yang lain karena untuk desa mungkin tidak terlalu cocok ya, supaya kita tidak terpisah-pisah untuk urusan religi. Kemudian foto ikonik tentang desa wisata dibuat yang menarik, ditaruh di dalam web, dan itulah yang akan diuji, yang akan dinilai oleh fotografer profesional kita. Narasi yang menggugah, ini traveler dari netizen ya, warganet yang bisa merasakan, wah ini rasanya enak di situ. Ya. Itu tentu perlu narasi yang sedikit, 300 kata misalnya, atau mungkin cuma 100-200 kata, tapi yang menggugah seperti itu. Total hadiah ada 9 kriteria desa wisata. Hadiah pertama itu ya 50 jutaan. Tentu saja ini akan dirumuskan lebih rinci oleh bagian humas, karena humas yang mengelola lomba-lomba seperti ini. Tapi sudah diputuskan bahwa hadiahnya total 1 miliar lebih. Gitu. Dan kemudian yang paling penting juga di dalamnya selain finansial itu adalah rekomendasi dari berbagai pakar promosi. Jadi itu salah satu keuntungan manfaat dari peserta lomba. Ya, peserta lomba. Nah, yang kita perlu lakukan pada mulai hari ini itu adalah pendaftaran untuk ikut Zoom meeting penjelasan lomba promosi desa wisata. Kapan Zoom-nya? Tanggal 1 Desember. Ya, tanggal 1 Desember. Meskipun kapasitas Zoom di kementerian itu bisa banyak, tapi sudah disampaikan Gus Halim harus 100 saja pesertanya. Siapa sih peserta Zoom? Yaitu boleh BUMDes-nya plus kepala desanya dan pendamping desa. Jadi paling tidak ada 3 pihak, kepala desa atau perangkat desa, BUMDes yang mengelola wisata desa, dan pendamping desa. Jadi ini kolaborasi yang dalam pandangan Gus Halim dan kementerian itu akan bisa melesatkan desa wisata dalam beberapa bulan ke depan. Itu tidak usah tanggal 22, semula tanggal 22, kemudian 2 hari yang lalu, sore-sore Gus Halim memanggil dan mengatakan, hari ini saja mulai. Gitu. Jadi pada hari Senin itu, kalau di antara kerabat desa, ada yang ditelepon oleh Sapa Desa, itu memang saat itu Gus Halim menyampaikan ke Sapa Desa, hari ini saja kita mulai. Jadi tidak lagi menunggu 22 sampai 30 November. Nah inilah, jadi di samping Sapa Desa di Pusdatin, di BPSDM ada penugasan kepada para tenaga pendamping profesional untuk mendampingi desa-desa wisatanya. Ya. Mana itu desa wisata? Itu sejauh data di IDM 2021 tentang BUMDes yang mengelola pariwisata,
itu ada 5.003 desa wisata di Indonesia saat ini ya yang aktif begitu. Sehingga itu ya yang kalau di pendamping itu bisa mendownload di DRP itu apakah desanya itu masuk. Kalaupun nggak masuk tapi sebetulnya sedang mengembangkan wisata, jangan lupa tetap diikutkan. Telepon kepada Sapa Desa ya. Telepon atau WA kepada Sapa Desa bahwa desa kami, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini akan ikut Zoom meeting untuk technical meeting lomba promosi desa wisata pada 1 Desember 2021. Jadi di antara kita semua, yaitu Sapa Desa akan menelpon, pendamping juga akan mengajak kepada BUMDes dan kepala desa, perangkat desa, kepala desa yang ikut serta dalam pertemuan kita pagi ini bisa langsung siap-siap. Juga kepada dinas di kabupaten kota, dinas PMD yang ikut serta juga dalam pertemuan kita pagi ini juga menyiapkan ya. Jadi supaya nanti di tanggal 1 Desember itu memperoleh jatah untuk ikut Zoom meeting gitu. Pada dasarnya semua akan memperoleh. Tapi pada jam berapa? Karena kalau peserta banyak tentunya karena Gus Halim meminta maksimal 100 di dalam satu Zoom. Mengapa 100? Alasannya sederhana. Supaya ada tanya jawab dengan juri ya. Supaya ada tanya jawab dengan pakar wisata yang hadir dalam Zoom tersebut. Sehingga kemudian sangat menarik. Nah, dalam proses kemudian setelah Zoom, dalam proses tanggal 2 Desember sampai tanggal 10 Januari, tapi Gus Halim meminta untuk dilebarkan menjadi 13 Januari. Ya. Ingat kan kenapa 10 Januari atau 13 Januari? Karena nominator pemenang akan disampaikan langsung oleh Gus Halim pada pidato desa tanggal 15 Januari 2022. Ya. Jadi setelah Zoom meeting, technical meeting tadi, di tanggal 1, tanggal 2 itu mulai memasukkan ke dalam aplikasi Android maupun iOS itu yang untuk dilombakan. Nah, selama proses memasukkan itu bisa berkomunikasi dengan tenaga pendamping profesional atau dengan Sapa Desa. Dan kemudian Kementerian Desa akan menyampaikan semua pertanyaan dari BUMDes wisata atau dari perangkat desa, kepala desa yang mengelola wisata desa itu kepada tim juri. Ya. Sehingga nanti tim juri akan memberikan rekomendasi sesuai jenis pertanyaan, maka jawaban tim juri seperti apa, sehingga nanti dalam proses 2 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022 itu desa wisata pun bisa melihat di dalam web atau situs Kementerian Desa FAQ ya. Jadi apa saja pertanyaannya dan setiap pertanyaan itu ada jawabannya dari tim juri, sehingga memudahkan desa untuk memperbaiki lagi. Sudah diupload, kayaknya kok kami masih kurang. Ya sudah, itu turunkan lagi, upload yang baru yang lebih menarik, karena kemudian akan selesai di tanggal 13 Januari dan kemudian ada waktu bagi tim juri untuk menilai menilai nominator 10 desa, 10 BUMDes wisata yang akan menjadi nominator yang akan disampaikan untuk masing-masing kategori. Jadi ada sekitar 90 nominator yang akan disampaikan langsung oleh Gus Halim ya, di dalam pidato desa 15 Januari 2022. Dan kemudian setelah itu ada waktu 2 bulan bagi nominator itu memperbaiki lagi dan kemudian tim juri menentukan pemenang akhir untuk masing-masing jenis desa wisata. Jadi pemenangnya 1, 2, 3 untuk masing-masing jenis desa wisata dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Jadi seperti itu. Kembali lagi yang terakhir bahwa mulai hari ini kita sama-sama menyiapkan dan kemudian jangan lupa melapor kepada Sapa Desa
masing-masing kabupaten kita untuk kemudian diikutsertakan di dalam Zoom Technical Meeting 1 Desember. Ya, seperti itu. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ini terima kasih ini dari beberapa Pemda sudah mulai menggunakan SDG Desa. Hari ini ada Bupati Jemberana datang ke Kementerian Desa untuk langsung akan menggunakan SDG Desa di Jemberana. Gus Eko sudah menyampaikan juga di Mesuji, dari Dinas PMD, dari kemarin Wakatobi ya juga sudah menyampaikan seperti itu, dari Cirebon, kemudian dari Ciamis ya. Jadi posisinya di level Pemda, karena itu kemudian dikebut tadi bagaimana level SDG desa, level kabupaten, dan melihat isinya di masing-masing desa. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Jangan lupa tugas kita hari ini sampai tanggal 30 November, kalau istilah Gus Halim, ngobrai desa-desa wisata kita untuk supaya ikut serta dalam technical meeting, supaya menyongsong ketika COVID-19 sudah mulai turun, dan kemudian tahun depan di akhir tahun menyongsong lomba desa wisata, sehingga lombanya sangat berkualitas karena ada waktu setahun bagi desa-desa wisata kita untuk memperbaiki diri, menambah pengunjung, memperbaiki atraksi dan sebagainya supaya semakin menarik ya. Tidak hanya untuk level lokal tapi sampai level global ya. Karena contohnya rancangan di Bali tadi itu salah satu yang diunggulkan desa wisata ketika banyak presiden. Itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Ini luar biasa, walaupun selalu ada kritisi kalau ada yang disampaikan. Ya. Jadi ini Gus, satu tentang cara mendaftar itu seperti apa, artinya apakah kemudian berkirim WA ke Sapa Desa, ataukah kemudian ada link khusus yang bisa didapatkan supaya teman-teman bisa membantu desanya mendaftarkan diri. Kemudian yang kedua, desa wisata dengan objek wisata di desa itu kan sesuatu hal yang berbeda. Yeah. Nah, desa wisata sendiri kan ada satu penetapan. Yeah. Kabupaten membuat penetapan bahwa ada sekian desa wisata di kecamatan ini atau di kabupaten ini dan seterusnya. Nah, apakah ini hanya diikuti oleh desa-desa yang sudah ada penetapan sebagai desa wisata, atau kemudian desa-desa yang sedang merintis menjadi desa wisata. Kemudian yang berikutnya sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang cukup mengganggu buat saya adalah ketika bicara desa wisata ini kan sinergitas Kementerian Desa dengan Kementerian Pariwisata ini kan menurut saya menjadi penting. Nah, yang menarik bahwa Kementerian Pariwisata juga sudah mempunyai aplikasi jaringan desa wisata, Jadesta, itu yang kemudian di situ juga isinya tentang desa-desa wisata. Kemudian ini Kementerian Desa membuat juga tentang desa wisata. Ini yang membedakan apa? Apakah tidak akan membuat kalau bahasa Jawanya itu kan tarung tunggal kurungan gitu. Jadi kalau kemudian berkompetisi antara Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata untuk bicara desa wisata ini kan kayaknya kurang elok juga. Apakah kemudian nantinya memang ada konsolidasi dengan teman-teman dari Kementerian Pariwisata, karena sepertinya juga datanya sudah cukup banyak juga di aplikasi Jadesta di Kementerian Pariwisata. Nah, kemudian kebetulan saya dulu itu sempat ada di salah satu NGO untuk pariwisata itu waktu awal-awal sebelum ada
Borobudur International Festival 2004 itu kita sudah ada NGO namanya Java Tourism. Konsep wisata menurut kita adalah bagaimana tempat wisata itu setidaknya punya 3 hal untuk bisa menghabiskan uang wisatawan ketika datang ke lokasi wisata. Jadi apa yang dijual, apa yang bisa dibeli oleh wisatawan, shopping, apa yang bisa ditunjukkan ke wisatawan, showing, jadi pertunjukan-pertunjukan dan seterusnya. Yang ketiga adalah sensation. Sensasi apa yang dirasakan tidak akan didapat di tempat lain, umpamanya bagaimana merasakan meloncat di tebing tinggi umpamanya. Kemudian kalau dulu kan bagi jumping, kemudian bagaimana merasakan sensasi naik perahu perahu karet di aliran deras sungai, itu nggak akan didapatkan di tempat lain. Itu bagian dari sensasi yang ditawarkan atau pengalaman experience yang tidak akan didapat di tempat lain. Ngasih makan gajah, ngasih makan apa dan seterusnya, itu kan sebenarnya bagian dari kewajiban kebun binatang untuk memberi makan, tapi akhirnya kita yang harus bayar. Kita mau ngasih makan lumba-lumba harus beli ikan, padahal kan sebenarnya ya kewajiban mereka untuk membayar, untuk menyiapkan ikan. Cuma kita akhirnya karena pengen merasakan sensasi ngasih makan lumba-lumba, ya berani bayar berani membeli ikan yang harusnya memang disediakan oleh pengelola. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya saya masih pengkategorian yang tadi disampaikan wisata alam dan seterusnya mungkin sudah dipertimbangkan oleh para pakar yang lain, tetapi menurut saya penilaian itu lebih pada penilaian wisatawan tentang bagaimana objek wisata yang disiapkan. Tapi yang jelas saya yakin bagian-bagian tadi sudah diperhitungkan, dan mungkin ini untuk semangat teman-teman yang mendampingi desanya. Mungkin ada yang pengen mendapatkan informasi sebenarnya fixnya cara daftarnya kayak apa, Gus? Saya dari tadi mencoba mencermati, belum ketemu cara mendaftarkannya harus bagaimana. Apakah menunggu dihubungi Sapa Desa atau bisa langsung ke nomor khusus, atau kemudian ada link untuk melakukan pendaftaran untuk bisa ikut technical meeting? Silakan, Gus. Ya, jadi untuk saat ini adalah langsung menghubungi Sapa Desa, Gus. Langsung nanti diupdate Sapa Desa tiap hari. Termasuk para pendamping, begitu desanya sudah oke ikut serta, langsung menghubungi Sapa Desa di kabupaten masing-masing. Ada nomor teleponnya. Atau kalau enggak ya ada 2 Sapa Desa nasional, Sapa Desa 1, Sapa Desa 2 yang nanti akan dikoneksikan. Nah, selanjutnya memang masuk ke web Kementerian Desa, Gus. Tapi itu dalam proses setelah 1 Desember itu. Nah, yang tadi memang benar itu dengan Kementerian Pariwisata, memang salah satu penugasan di seluruh kementerian itu menguatkan pariwisata. Dan bagian dari Kementerian Desa itu salah satu penugasannya itu apa yang paling mungkin. Kemudian yang paling mungkin adalah yang dikelola oleh BUMDes. Makanya seperti itu, Gus. Jadi kalau kita lihat di Podes, BPS itu hanya memasukkan potensi desa wisata itu adalah yang sudah mendapatkan SK Bupati. Kementerian Desa menyampaikan bahwa posisi Kementerian Desa itu adalah yang desanya sendiri sudah mengembangkan wisata. Makanya, tapi karena kewenangannya di BUMDes, makanya tadi asalkan wisata desa dikelola BUMDes, mau rintisan atau apa istilahnya itu kemudian bisa ikut lomba. Dan tujuan utamanya adalah menggait wisatawan. Jadi tujuan utamanya misalnya kemarin ya dalam salah satu rapat itu kita perlu itu untuk memperoleh data desa wisata ini itu dan sebagainya itu. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh kementerian atau Gus Halim. Yang diharapkan adalah justru BUMDes wisata, desa wisata, kemudian warga di desa wisata memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya itu.
Soal data itu bukan nomor pertama, bukan misalnya ini supaya desa wisatanya karena ada di dalam kerjasama Kemendesa dengan Kemenparekraf itu desa wisata rintisan ini itu sampai mandiri. Bukan itu, tapi yang penting ketika lebih banyak orang masuk, kemudian desa mendapatkan banyak pendapatan untuk BUMDesnya, warganya juga untuk kuliner homestay-nya. Nah itu yang dicari. Makanya di dalam aplikasi itu sudah ditegaskan oleh Gus Halim, arahannya lebih harus diminati. Jadi tujuan utamanya memang menggait wisatawan langsung masuk ke desa. Jadi yang pertama itu memang kita semua itu mengajak desa untuk ikut serta. Seperti biasa Gus Koco kerabat desa, ada satu perubahan paradigma cara pandang terhadap kejadian kegiatan gitu. Misalnya tadi kami sampaikan mulai akan ada itu kalender tahunan desa itu. Tadi dari ada Kongres Perempuan Desa setiap tanggal 15 Oktober, kemudian ada pendamping teladan, transmigran teladan dan sebagainya, itu sudah ada kalendernya, dan itu tidak akan punya makna kalau kita nggak rame, kalau kita nggak banyak, karena itu memang inginnya bentuknya adalah festival yang memang selama ini sesuai kajian sosiologis dan antropologis itu adalah salah satu cara menjaga rasa kemanusiaan gitu. Jadi makanya itu serius akan dikerjakan, dan Gus Halim serius melakukan rapat-rapat di tingkat pimpinan gitu. Begitu Gus Koco. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tangkap berarti ini tidak harus dalam konteks desa wisata, tetapi lebih pada bagaimana objek wisata desa atau wisata desa itu bisa terekspos. Artinya tidak mesti desa itu sudah ditetapkan sebagai desa wisata atau kawasan desa wisata, tetapi memang punya objek punya agenda wisata yang bisa dipublikasikan atau bisa menjadikan agenda untuk masyarakat berwisata. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, desa wisata dengan objek wisata, agenda wisata itu bagian yang berbeda. Mungkin desanya bukan desa yang ditetapkan sebagai desa wisata, tapi punya agenda tahunan yang itu menarik luar biasa untuk kemudian bisa menjadi bagian yang dikunjungi pada saat desa itu sedang melakukan kegiatan. Ya, bersih desanya tidak seperti di tempat yang lain, tetapi bersih desa di satu desa tertentu itu sampai acaranya luar biasa besarnya dan seterusnya, itu mungkin bisa menjadi bagian dari agenda untuk dipromosikan sebagai wisata ke desa atau wisata di desa. Kira-kira itu yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan. Semoga tidak ada yang keliru dari apa yang saya terima, tetapi setidaknya nanti silakan teman-teman yang merasa desanya punya objek wisata atau daya tarik wisata, para teman-teman pendamping, kepala desa perangkat desa bisa menghubungi Sapa Desa untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin keywordnya bisa disampaikan lomba desa wisata, mohon informasinya dan seterusnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi detailnya. Sampai di sini kerabat desa seluruh Indonesia, teman-teman pendamping profesional, kepala desa perangkat desa yang mengikuti acara ini, terima kasih. Kita akan berjumpa tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 bersama Gus Ivan di Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa.
melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.